Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Sabtu 17 Oktober 2020. Pagi ini saya ajak kita menjumpai pembacaan firman Tuhan dari buku Mazmur pasal 44 ayat yang kedua. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purba kala. Puji Tuhan, kita menjumpai satu ungkapan dari pemazmur, bagaimana dia menceritakan, telah mendengar cerita, telah mendengar berita, bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar buat umatnya. Hal ini penting untuk kita juga sebagai orang percaya memperhatikan apa yang kita dengar. Karena di saat-saat seperti ini, di mana era keterbukaan sangat jelas di mata kita, begitu banyak berita simpang siur, kita tidak bisa mengetahui benar atau tidak berita yang kita sedang nonton, berita yang kita terima. Sebab itu di dalam situasi seperti ini, kita kehilangan arah dalam hal mendengar. Sebab itu firman Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara, kita harus memperhatikan apa yang telah dialami oleh umat Tuhan untuk diceritakan supaya generasi berikut mendengar. Nah, bagi kita yang hidup zaman ini, kita harus banyak mendengar apa yang merupakan suara Tuhan untuk kita. Yesus pernah berkata di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 24, dia berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup." Hendaklah kita memberi telinga kita untuk mendengar segala perkataan Allah, yaitu melalui firman-Nya. Karena hanya melalui firman Tuhan yang mampu membawa kita dari kehidupan yang sementara kepada kehidupan yang kekal. Sebab itu kita harus belajar mendengar firman Allah dengan baik, meneliti firman Allah dengan benar. Karena itu yang akan menolong kita dan mempunyai kehidupan yang kekal. Hal yang kedua yang kita harus perhatikan dalam situasi seperti ini, kita melihat Salomo katakan dalam Amsal 21 ayat 13, yaitu kita harus mendengar jeritan orang yang lemah. Hari-hari seperti ini banyak orang yang mengalami kesukaran, kesulitan, dan banyak jeritan-jeritan dari orang lemah yang seringkali tidak didengar lagi oleh orang-orang yang bisa menolong, oleh orang-orang yang kuat. Sebab itu Amsal Sulaiman 21 ayat 13 berkata, "Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru." Kita melihat di sini bahwa kita tidak akan mendengar dan memperoleh jawaban dari setiap doa kita jika kita tidak mendengar jeritan orang susah, jika kita tidak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Maka Salomo katakan, kita pun tidak akan pernah mendengar jawaban dari setiap seruan kita kepada Tuhan. Sebab itu, kita sebagai orang percaya yang hidup di zaman akhir ini, biarlah telinga kita terbuka untuk firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang membawa kita dari kehidupan yang sementara kepada kehidupan yang kekal. Dan di dalam kehidupan yang kita sedang jalani, dengarlah jeritan orang susah. Karena kita masih membutuhkan pertolongan, kita masih membutuhkan jawaban, kita masih butuh perlindungan, kita masih butuh penyertaan Tuhan. Jika kita ingin dijawab
tolonglah orang yang lemah. Bukan memperdaya orang yang lemah, bukan memanfaatkan orang yang lemah, bahkan menutup telinga terhadap orang yang lemah. Kita harus perhatikan hal ini, karena ketika telinga kita berikan kepada hal yang negatif, pendengaran kita arahkan kepada hal-hal yang tidak membangun rohani kita, maka iman kita tidak dapat bertumbuh. Perbuatan kita tidak akan dapat dilihat bahwa kita ini adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Sebab itu, pagi hari ini, saya tidak panjangkan firman Tuhan, namun menjadi peringatan buat saya dan kita semua. Pergunakanlah telingamu untuk mendengarkan firman Tuhan. Pergunakanlah telingamu untuk mendengar jeritan orang-orang susah. Supaya apa yang kita doakan, apa yang kita minta, kita dapat melihat jawaban dan pertolongan dari Tuhan. Sebab itu mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga pagi hari ini. Kami bersyukur karena pagi ini kami dapat mendengar suara Tuhan melalui firman-Mu. Sebab itu tolong kami, karena kami percaya firman-Mu akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Firman-Mu akan selalu memberi kekuatan kepada kami. Bahkan firman-Mu akan menuntun kami ke jalan yang benar. Sebab itu tolong kami semua agar firman Tuhan menjadi bahagian yang terbaik dalam kehidupan ini setiap hari. Dan telinga kami senantiasa terbuka untuk jeritan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Agar doa kami terjawab. Agar permohonan kami terima pertolongan dari Tuhan. Sebab itu tolong kami yang akan bekerja, yang akan berbisnis, yang akan sekolah ataupun kuliah, juga yang akan tinggal di rumah masing-masing, ajarlah kami menggunakan waktu-waktu yang ada untuk memperhatikan firman Allah, mendengar firman Allah, dan juga mendengar orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sebab itu kami bersyukur untuk nasihat firman sepanjang hari ini. Karena itu kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah ibadah pemuda, mahasiswa, dan remaja yang akan dimulaikan pada jam 6 sore. Dan saudara dapat mengikuti di YouTube channel, Facebook page, dan juga saudara dapat mengikuti di ruangan Alpha Omega. Dan kesempatan ini juga saya ingin sampaikan, besok hari Minggu kita jumpa lagi dalam ibadah jam 8 pagi yang disiarkan melalui YouTube channel, Facebook page, dan juga Instagram. Tuhan Yesus memberkati kita semua.